Halo semuanya, pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ceritanya kita nih sebagai satu spesies Homo sapiens, tapi kok bisa beda-beda banget penampilannya, mulai dari warna kulit, bentuk mata, sampai tinggi badan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan telusuri bareng-bareng perjalanan ilmiah yang mengungkap kisah super keren di balik keragaman manusia. Jadi pertanyaannya simpel aja. Kenapa kita bisa kelihatan begitu berbeda? Ini nih inti dari penjelajahan kita hari ini. Dan jawabannya, wah bukan cuma satu hal, tapi sebuah epic evolusi yang luar biasa. Semuanya berawal dari satu kata kunci, adaptasi. Ini adalah kemampuan super spesies kita buat menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun kita berada di planet ini. Proses adaptasi ini didorong oleh yang namanya seleksi alam. Gampangnya gini, sifat apapun yang ngasih keuntungan buat bertahan hidup di suatu tempat, ya sifat itulah yang kemungkinan besar bakal diwariskan. Dan juga oleh hanyutan genetik. Ini tuh intinya perubahan gen yang terjadi secara acak, karena faktor kebetulan aja. Nah, gabungan antara adaptasi yang terarah lewat seleksi alam dan perubahan acak dari hanyutan genetik, inilah yang jadi pematung bagi setiap fitur unik yang kita lihat pada manusia di seluruh dunia. Oke, mari kita mulai dari akarnya ya. Bagian 1. Satu asal, ragam wajah. Biar benar-benar paham kenapa kita begitu beragam, kita harus mundur jauh ke titik di mana cerita kita semua dimulai, yaitu dari satu asal yang sama di Afrika. Nah, asal-usul yang sama itu kan baru titik startnya. Terus gimana ceritanya kita bisa nyebar ke seluruh penjuru dunia? Ini membawa kita ke bagian 2, perjalanan besar manusia. Kisah spesies kita itu pada dasarnya adalah kisah tentang migrasi, tentang pergerakan, penjelajahan, sampai akhirnya kita mengisi setiap sudut planet ini. Coba lihat lini masa ini deh, biar kebayang skalanya. Sekitar 130.000 tahun lalu, manusia modern itu baru menyebar di Afrika aja. Lalu, antara 70.000 sampai 50.000 tahun yang lalu, dimulailah ekspansi besar-besaran keluar dari Afrika. Nah, yang paling krusial di sini, setelah migrasi ini, banyak populasi manusia yang akhirnya hidup terisolasi secara geografis selama puluhan ribu tahun. Isolasi yang panjang inilah yang ibaratnya jadi laboratorium evolusi. Populasi seperti orang aborigini di Australia, orang Amerindian di benua Amerika, atau orang Khoisan di Afrika bagian selatan, mereka semua mulai mengembangkan variasi genetik yang unik. Kenapa? Ya karena mereka beradaptasi sama lingkungan lokal masing-masing tanpa banyak bercampur dengan kelompok lain. Oke, jadi manusia udah menyebar dan terisolasi. Terus apa yang terjadi? Disinilah kita masuk ke bagian 3, dibentuk oleh alam. Di rumah baru mereka ini, manusia dihadapkan pada tantangan lingkungan yang beda-beda banget, dan alam pun mulai memahat tubuh kita dengan cara yang luar biasa. Salah satu tekanan lingkungan paling dahsyat adalah puncak zaman es terakhir. Periode dingin yang super ekstrim ini memaksa populasi manusia cuma punya 2 pilihan. Beradaptasi atau punah. Ini benar-benar ujian bertahan hidup dalam skala global. Dan adaptasinya itu spesifik banget loh. Misalnya, di iklim dingin kayak di Siberia, ada kecenderungan volume tengkorak jadi lebih besar. Salah satu cara adaptasi morfologis terhadap dingin. Beda cerita di daerah yang lebih terik dekat Khatulistiwa. Di sana, evolusi mendorong keragaman warna kulit sebagai cara buat ngatur paparan radiasi UV yang berbahaya. Yang menarik, banyak ciri yang kita anggap kuno ternyata secara evolusi tergolong anak baru. Mutasi untuk kulit yang lebih terang misalnya, itu baru muncul sekitar 19.000 tahun lalu. Dan variasi genetik untuk mata biru, wah itu lebih baru lagi. Pertama kali muncul sekitar 14.000 tahun lalu di wilayah antara Italia dan Kaukasus. Cukup mengejutkan kan? Nah, ini salah satu contoh adaptasi genetik yang paling menakjubkan. Dan ini dari Indonesia. Suku Sama Bajau yang hidupnya di laut selama 1.000 tahun terakhir ini berevolusi sampai punya limpa yang lebih besar. Limpa ini fungsinya kayak tabung selam biologis, nyimpen lebih banyak darah yang kaya oksigen supaya mereka bisa menyelam lebih lama. Ini bukti nyata banget gimana gaya hidup bisa membentuk genetika kita. Lingkungan fisik jelas punya peran besar, tapi ada kekuatan lain yang nggak kalah pentingnya. Yuk kita lihat di bagian 4, wajah dan kehidupan sosial. Ternyata yang membentuk kita itu bukan cuma iklim atau geografi, tapi juga cara kita berinteraksi satu sama lain. Kalau kita lihat wajah nenek moyang kita, kayak Homo erectus, itu beda banget. Dahi mereka lebih datar, dan tonjolan alisnya tebal dan menonjol. Pokoknya, wajah yang didesain untuk kekuatan fisik. Sekarang, bandingkan sama wajah modern, lebih kecil, lebih halus,
Dan yang paling penting, punya alis yang bisa bergerak bebas. Alis kita ini loh, bisa mengekspresikan lebih dari 20 jenis emosi. Ini adalah alat komunikasi yang super canggih. Terus apa yang bikin wajah kita berubah? Pertama, perubahan pola makan. Sejak kita bisa mengolah makanan, kerjaan mengunyah jadi lebih enteng, yang pelan-pelan bikin wajah dan rahang kita mengecil. Nah, hilangnya tonjolan alis yang besar itu ngasih kita kanvas wajah yang lebih halus dan, yang paling penting, alis yang bisa bergerak bebas. Ini nyambung ke pendorong kedua, kerjasama sosial. Alis yang ekspresif memungkinkan kita berkomunikasi tanpa kata, sebuah kunci untuk bertahan hidup dan bekerja sama dalam kelompok yang lebih besar. Bisa dibilang, wajah kita berevolusi biar jadi lebih ramah dan komunikatif. Dan jangan pikir evolusi udah berhenti ya, justru sebaliknya. Sejak revolusi pertanian, laju evolusi manusia malah melesat sampai 100 kali lebih cepat. Contoh klasiknya adalah toleransi laktosa yang muncul di populasi yang mulai mengonsumsi produk susu. Jadi, budaya kita, kebiasaan kita, secara aktif mendorong evolusi genetik kita sendiri. Oke, kita udah lihat gimana lingkungan, makanan, dan kehidupan sosial membentuk kita. Semua ini membawa kita ke bagian terakhir, dan mungkin yang paling penting. Bagian 5, melampaui kategori ras. Dengan semua adaptasi yang luar biasa ini, gimana seharusnya kita memahami konsep ras yang sering kita dengar? Jadi, sebenarnya ada berapa sih ras manusia di dunia? Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan kan? Dan sains punya jawaban yang mungkin akan mengejutkan Anda. Jawabannya adalah konsep ras sebagai kategori biologi yang kaku itu sebenarnya keliru. Kenapa? Pertama, sebagian besar sifat manusia kayak warna kulit itu adanya dalam bentuk spektrum, bukan kotak-kotak terpisah. Kedua, secara genetik bisa jadi ada lebih banyak perbedaan antara dua orang dari populasi yang sama daripada antara dua orang dari populasi yang berbeda benua. Dan ketiga, penampilan fisik kita itu hasil interaksi rumit antara gen, lingkungan, diet, dan gaya hidup. Garis pemisahnya itu nggak pernah jelas. Ada analogi yang indah banget buat memahami ini. Keragaman manusia itu ibarat tanaman dari bibit yang sama, tapi tumbuh di tanah yang berbeda. Satu tanaman di gunung yang dingin mungkin jadi pendek dan kuat, sementara yang lain di lembah yang hangat tumbuh lebih tinggi dengan daun yang lebih lebar. Keduanya tetap jenis yang sama kan? Mereka cuma beradaptasi secara sempurna dengan rumahnya masing-masing. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Kalau semua perbedaan kita adalah warisan dari sebuah kisah adaptasi, bertahan hidup, dan perjalanan yang luar biasa, lalu kisah apa ya yang diceritakan oleh fitur-fitur unik di diri Anda sendiri?